Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan praktek ya mengenai pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu HTML dan CSS. Kita akan membuat satu website sederhana ya seperti ini. Jadi ada menu di sini, di atasnya ada menu terdiri dari logo yang kita gambar, image ya, logo yang kita letakkan di sebelah kiri, dan ada angkor ya, angkor atau link yang diletakkan di sebelah kanannya. Lalu ada di bawahnya ada image ya, atau kita sebut aja header gitu. Image, dan ada tulisannya teks di tengah-tengahnya. Lalu di bawahnya lagi ada konten teks ya, yang ada konten, ada teksnya dan juga ada gambarnya yang kita floating ya, gambarnya kita floating. Lalu di bawahnya lagi ada tulisan di tengah dan ada gambar image ya, lingkaran ya, gambar image yang kita buat lingkaran, rounded atau circle. Dan di bawahnya lagi ada tulisan yang kita bentuk menjadi 3 kolom, dan di bawahnya ada card ya, kalau kita sebut ini card ya. Kalau di Bootstrap namanya card ya. Ini ada card, kita bikin ada gambar dan ada teksnya. Dan di bawahnya ada teks, ada gambar, dan terakhir ada footernya di sini ya, ada footer. Seperti ini. Lalu kita ke open folder. Open foldernya kita sudah siapin tadi ini ya, karena di sini udah lengkap dengan gambarnya. Lalu kita ke view, kita show dia. Nah, ini folder kita langsung ke sini, klik kanan new file ya, langsung Ctrl S, kita simpan dia. Kita bikin praktek.html ya. Kita bikin praktek.html, kita save. Nah, ini sudah jadi HTML, praktek.html. Kita langsung dock aja, lalu kita tab. Nah, seperti ini. Ini kita hidden lagi. Oke, kita akan main di sininya ya. Kita kontrol besar dikit. Nah, oke, kita akan kasih dia kontainer ya, tadi seperti ini. Kita kasih wadah besarnya, itu kontainer. Titik kontainer. Ini terserah ya, mau dikasih apa, mau dikasih kontainer atau dikasih nama apa, terserah. Oke, kita akan main di sini ya. Setelah di kontainer, lalu kita kasih lagi di dalam kontainer ada yang namanya di divisi menu ini ya, menu atau divisi apa namanya, terserah ya. Saya kasih namanya divisi menu. Di menu ada yang namanya, kita lihat, gambar dan angkornya atau linknya. Ini juga kita kasih divisi lagi ya. Oke, jadi nama, kalau gambar nggak perlu pakai divisi, img. Coba kita lihat di sini, view lagi coba. Gambar tuh sudah saya siapin. Di sini ada direktori gambar, namanya logo png ya. Nah, jadi kita langsung gambar direktorinya logo titik png ya, ini karena ada di direktori gambar ya. Kalau dia gambarnya langsung di sini ya nggak usah pakai direktori gambar ya. Kita kasih dia widthnya berapa. Oke, nanti widthnya nanti aja. Setelah itu kita, setelah menu ini ada gambar, kita juga ada angkor ya. Dan ini kan angkornya ada 1, 2, 3, 4 ya, linknya ada 4. Jadi kita bikin dia divisi lagi ya di sini. Kita bikin aja divisi biar dia ada tempatnya ya. Titik namanya link. Nah, gitu ya. Kalau kita kasih angkornya, angkor tuh linknya. Kita kasih, biar cakep, kita kasih gini. Ini home, itu ya, home. Kita copy aja ini, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Nah, ini sebanyak yang kita ini aja, customize kita aja. Ini misalnya adalah service ya, atau layanan. Ini kita kasih misalnya cabang ya kan. Ini kita kasih biasanya karir ya. Kalau ada yang buka web pengen berkarir, tinggal klik di angkornya, linknya karir gitu ya, seperti ini. Kalau kita lihat ini belum terjadi ini ya, belum terjadi, sorry. Kita klik kanan, kita open browse ya, masih seperti ini nih ya. Ini masih jadi seperti ini, masih apa adanya ya, belum kita CSS. Sekarang kita CSS di internal CSS, jadi kita taruh style di sini, namanya internal CSS. Yang pertama kali kita lakukan adalah mereset
kanvas atau ini ya, layar ini ya. Yang pertama, bagaimana cara meresetnya? Itu dengan cara ini, tanda bintang. Lalu kita bisa lakukan begini, margin 0 px dan padding 0 px. Ini namanya, ini adalah bahasa universal ya, coding universal di HTML. Artinya X itu mungkin semuanya, all semuanya marginnya 0 dulu, paddingnya 0. Jadi kita di layar ini kita bergeraknya di sini, di titik 0, di sini padding 0 dan margin 0. Ini nggak akan terjadi apa-apa ya. Kalau kita save, kita ini nggak akan terjadi apa-apa. Jadi dia defaultnya begitu. Jadi supaya ini namanya reset page, namanya mereset marginnya dan paddingnya kita mulai dari 0. Ini penting banget ya, kadang kita lupa yang masalah ini. Baru kita kasih kontainernya kita style, yaitu yang pertama adalah width-nya. Jangan lupa ya, width-nya adalah kita kasih 1000 px ya. Baik, lalu kita kasih background color ya. Background colornya adalah orange misalnya. Kita lihat di sini, klik, nah seperti ini. Nah, ini tidak di tengah-tengah, supaya di tengah-tengah kita kasih marginnya adalah auto ya. Margin auto agar dia di tengah-tengah. Nah, marginnya seperti ini. Jadi ini kontainernya nanti semua yang yang tempatnya seluruh konten berada. Kontainernya kita kasih lebarnya 1000 px ya. Tingginya nggak perlu ya. Mungkin tingginya nggak saya kasih, heightnya berapa ya. Karena tingginya akan menyesuaikan isinya ya. Jadi kan nanti di kontainer ada isinya kan, ada header, ada konten, ada teks ya. Jadi mengikuti. Nah, kecuali lebarnya kita atur dia. Oke, setelah ini nggak perlu lagi ada orange karena kita nggak butuh background color di kontainer. Oke, baru kita akan mengatur menu, link menu, divisi menu ya. Menu yang berisi gambar dengan link ya. Ini divisi dalam satu divisi menu ini, dalam satu divisi menu ya. Kita lihat ini. Kita atur dia, ini kita view-nya kita hide lagi, adalah width-nya. Jadi width-nya sama dengan kontainer lah ya, 1000 px gitu ya. Karena kalau nggak sama, misalnya 800 dia, kalau misalnya 800 ya, dia kelihatan nanti nggak sama. Coba sekarang height-nya kita kasih misalnya 80 px ya. Lalu kita kasih background-nya, background color-nya adalah blue misalnya, blue atau aquamarine, birunya biru air. Nah, kita lihat seperti apa. Nah, seperti ini dia. Kalau kita kasih dia juga background color ya. Tadi backgroundnya orange, maka nampaknya seperti ini. Nah, ini ada sisa dia. Karena ini 800. Kalau kita margin auto lagi di sini di menu, margin auto. Nah, jadi menu ada di sini. Ini kontainernya 1000, menunya 800 gitu. Jadi ada kurang bagus ya. Jadi kalau bisa sih si menunya ini ya bikin 1000 aja biar sama gitu kan. Ya, 1000 gitu ya. Oke, jadi sama ya, dia menutupi. Nah, seperti ini. Ya. Jadi oke, sudah ini. Jadi background color ini nggak perlu ya kontainer. Ini saya hapus lagi. Oke, seperti ini penampakannya. Nah, ini belum si gambarnya kita atur ininya, lebar dan tingginya ada di sebelah kiri, dan si link ya, di menu ada linknya, link menu ini diletakkan di sebelah kanan. Oke, kita atur. Oke, diatur di stylenya sini. Oke, kita ke gambar ya, img. Jadi gambar di mana? Di divisi menu kan. Jadi titik menu, lalu karena gambar itu img itu sebuah tag, bukan sebuah divisi, jadi langsung aja img. Baru kita kasih propertinya atau atributnya. Gambar itu width-nya dulu. Berapa width-nya? Lebarnya adalah misalnya 70, 60 ya, 60 px. Lalu height-nya, tingginya adalah 50 ya, 50 px ya. Ini kalau kita kasih width-nya langsung di sini juga nggak apa-apa di gambar nih.
ya sama aja kita kasih misalnya widthnya 60. Tapi kalau di tagnya IMG ini nggak perlu pakai PX ya, heightnya adalah 50, jadi sama aja. Jadi mau dikasih langsung di inline begini atau dikasih di internal. Jadi ini kita hapus ya, sudah kita kasih di sini 60-50, kita lihat ya. Coba klik, nah ini 50-60, oke. Lalu di sini kita style dia agar dia, nah ini baru kita style agar dia posisinya ada di sebelah kiri, tetap di sebelah kiri. Jadi kita float ya namanya, kita float, kita panggil left. Lalu kita kasih padding ya, jadi kalau biar ini kan jaraknya ini ya, masih nempel, kita kasih paddingnya sama dengan paddingnya ya cukup 10 px misalnya, atau jangan 10 ya, kan gambarnya sudah 60 10, oh ya nggak apa-apa, berarti kita kasih 10 px ya, karena tingginya sudah 80 sedangkan gambarnya 60. Kalau padding ini berarti kan dia ke top, atas, bawah, 10 kiri 10 kanan 10 gitu. Oke, coba kita lihat. Oke ya, sudah di tengah-tengah ya, ada paddingnya 10 gitu kan. Oke, sekarang kita akan si link ini biar ya link yang di dalam divisi link yang ada angkor-angkor ini, ada link ya, itu di sebelah akan berada di sebelah, kita atur agar ada di sebelah kanan. Oke, kita coba lagi ke sini, titik langsung boleh, bisa menu boleh, dia ada di divisi menu dan ada di divisi. Jadi secara ini ya, secara secara struktur dia di menu lalu ke link gitu ya. Kita link, pokoknya pakai titik ya, karena link ini kan divisi, jadi ada divisi menu, di dalam divisi menu ada divisi link, dan dia A-nya divisi link ini kita atur atributnya kita atur, yaitu floatnya adalah right gitu kan. Nah si link ini, divisi link yang ada angkornya ini, kita akan bawa dia ke sebelah kanan. Kita lihat ya, nah sebelah kanan dia kan. Nah, supaya dari tengah-tengah ya, kita kasih line height-nya sesuai dengan tingginya menu, tingginya ini ya, 80 px tingginya si menu. Oke, kita lihat, kasih line height artinya spasi biar di tengah-tengah secara vertikal. Klik, nah udah secara vertikal. Nah, ini sekarang kita atur agar si angkor-angkor ini bisa ada jarak ya, mari kita kasih margin ya. Nah kita kasih di titik menu, ada di link ya, ada di divisi link, dan kita akan styling A-nya ini ya, kita styling. Jadi kalau A-nya kita styling di sini berarti semuanya ngikut kan gitu ya. Pertama adalah apa nih, margin right ya, biar margin nanti 20 px biar kelihatan agak renggang. Lalu kita kasih font size nya 24, karena mungkin ini font size nya terlalu kecil ya, kelihatannya kecil. Kita atur font size nya ada 24 px gitu. Nah, sekarang kita lihat dia klik, nah udah cukup besar ya. Nah ini cara menghilangkan garis-garis ini kan merupakan link ya, tangan kita berubah, kursor berubah menjadi tangan karena ini link ya. Kalau kita klik link ya, jadi supaya dia supaya bagus, nggak ada ininya garisnya, kita hilangkan dengan cara apa? Dengan cara text decoration-nya adalah none. Kita lihat, klik, nah hilang dia. Nah, kita pengen agar ketika kursornya ada di sini dia ada sedikit background warnanya gitu. Gimana caranya? Dengan cara hover, titik menu, titik link A, lalu kita ketik 2 hover. Nah ini hover ya, kita kasih background colornya, warnanya adalah red misalnya ya, seperti ini. Lalu kasih paddingnya adalah 10 px misalnya. Kita lihat, klik, nah seperti ini. Nah ini warnanya kita bikin putih ya, ketika di hover muncul background merah dan ada putihnya mestinya. Kita kasih dia berubah si teksnya menjadi putih. Oke, kita kasih colornya adalah white. Klik, nah jadi putih kan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini sudah jadi. Supaya lebih bagus kita turunkan
si menunya ini kita turunkan. Menunya ini kita turunkan margin topnya 20 px. Jadi dia agak turun nanti ya. Kita klik, nah agak turun dia. Selesai kita bikin header ya. Nanti kita akan bikin oke, ini warnanya jelek kalau gini ya. Oke, kita coba warnanya kita kasih menunya menjadi background image ya. Jadi kalau kita ingin bikin warnanya menjadi transparansi linear warna gradasi ya. Itu bukan background color ya, tapi background image. Nah, jadi tinggal kita kasih di sini linear gradients. To right, biasanya saya bikinnya begini to right. Jadi dia ke kanan ya. Koma, kita kasih warnanya apa? Light dulu mungkin ya, light blue. Lalu koma, ini warna terserah ya, warnanya apa? Dark blue. Ini contoh aja nih. Kita lihat seperti apa gradasinya. Klik, nah kayak gini. Jadi dari light ke dark, dari kiri ke kanan gitu. Nah ini kan kurang bagus kalau dia warnanya biru ya, sama nutup gitu. Nah ini kita kasih colornya sebelum hover ya. Di sini sebelum hover kita kasih dia colornya sebelum hover ya. Colornya adalah yellow mungkin ya. Jadi yellow, nah, biar kelihatan kuning. Jadi sebelum hover yellow, setelah di hover dia menjadi putih gitu kan. Kita lihat, klik, nah jadi kelihatan tuh. Nah ini, oke teman-teman, kita juga bisa membuat satu header ya, satu menu yang lain ya. Yang ini kan menunya ini kotak biasa ya. Kita bikin dari dari wave ini, kita bikin wave IO namanya. Ini salah satu contoh lagi, kita akan bikin link menu yang beda dengan yang ini ya. Baik, kita akan buat menu ya dengan cara yang berbeda dari yang tadi, dengan memanfaatkan get wave. Jadi gelombang ini, gelombang seperti ini. Kalau untuk menu mungkin kita rubah arahnya ya. Jadi ini gelombang seperti ini ya, gelombang. Kalau kita kotak ya, kotak-kotak. Kalau kita seperti ini ya, dia ya segitiga begini ya. Jadi bagusnya kalau gelombang. Kita balik arahnya ini ya. Jadi arahnya ke bawah. Ini kan arahnya ke atas, ini arahnya ke bawah. Kita cari yang agak banyak ini ya, banyak, jadi biar rame gitu. Kita bisa pakai ini. Coba kita cari. Karena kita ingin menempatkan di sini ada gambar, di sini ada menunya nanti kan, link. Kita cari ya. Mana yang sesuai, gambarnya. Ini warnanya ya. Kita coba warna ini. Mana yang bagus ya? Bagus ya nih. Nah, ini bagus ini. Nah, ini aja ya. Ini mungkin bagus nih. Nah, inilah ya. Yang bagus lagi. Nah, ini cukup deh. Kita copy dia. Copy SVG. Nah, ini kita copy ya. Kita ke Sublime. Nah, ini kita harus bikin file baru nih. Kita ke view slide. Nah, ini kita bikin file baru, new. New. Di sini langsung Ctrl S. Kita kasih praktek 2.html. Kita kasih namanya praktek HTML. Save. Nah, ini oke. Kita dock lagi, tab. Lalu mungkin kita copy aja ya yang ini yang sudah ada ya. Jadi biar kita nggak capek-capek. Tadi kita copy aja, Ctrl A, copy ke sini, Ctrl V. Ininya sama ya. Isinya sama, cuma ininya stylenya kita dulu ya, view, sidebar, hide dulu. Ini mungkin sama, ini dari sini kita hapus dulu sementara ya. Klik, nah ini dia. Jadi kita punya ini, lalu kita copy di sini, setelah kontainer tadi gambar tadi ya, kita copy, masukin ke sini, Ctrl V. Nah, seperti ini nih, kita coba Ctrl S, lalu kita lihat, kita klik kanan, open browser. Nah, seperti ini jadinya ya. Nah, gimana caranya biar dia logonya masuk ke sini, dan si link ini juga ada di sebelah kanan. Bagaimana caranya? Caranya adalah
ini. Jadi ini ada kontainer, sudah kita atur marginnya auto ya. Ini kalau bagus lagi kontainernya jangan dikasih 1000 px tapi dia fluid ya. Di sini kontainernya ini fluid, jadi dia seperti ini nanti. Nah kalau fluid itu dia selebar layar ya kalau kita kasih fluid seperti itu. Lalu kita akan si menunya ini ya, yang ada gambarnya ini dan ada linknya ini, kita bikin dia posisinya absolut ya. Jadi apa itu posisi absolut? Kita lihat dulu, titik menu ya, positionnya itu kita bikin absolut, karena sebenarnya semua codingan kita ini, semua awal daripada codingan itu semua posisinya relatif terhadap layar. Kalau kita kasih absolut, jadi sepertinya gini, kalau kita punya gambar di Wood ya, ada posisi gambar ada dua nih, ada yang posisi gambarnya kan back di belakangnya, ada yang posisi gambar keduanya front di depannya. Nah itu anggaplah absolut itu gambar itu front di depan gitu, di depannya. Jadi tidak sama dengan konten kita ini sepertinya ada di belakangnya. Relatif ya, kalau absolut berarti ada di depannya. Jadi kita divisi menu ini ada di depannya ya. Di depannya. Kalau kita kasih position absolut, kita kasih top ya. Kalau sudah ada position absolut, maka dia marginnya berubah menjadi top, left, right, dan bottom. Jadi nggak perlu margin lagi di sini. Ya, kalau kita udah posisi absolut, sudah kita kasih style position, maka mengatur jaraknya pakai top, itu untuk di atas, bottom di bawah, left di kiri, dan left di kanan. Jadi kita pakai topnya. Ini misalnya 20 px itu. Kita lihat di sini. Nah, dia naik ke atas kan tuh. Jadi nggak ke bawah lagi. Jadi ini si gambar ini relatif, ini absolut. Nah, sekarang tinggal kita atur dia di sini, titik menu, ya, img-nya dia floatnya adalah left ya, tetap left ya, left dengan paddingnya misalnya 20 px ya, paddingnya 20 px misal. Kita lihat, klik, nah di sini di tengah mungkin kurang. Kalau kurang ya kita kasih margin left-nya adalah mungkin 50 px ya, jadi agak ke kiri nanti dia. Nah seperti ini. Lalu yang ininya yang titik menunya yang link ya, ini menu, lalu ada linknya, kelas menu dan kelas link. Titik menu, titik link, ini kita float lagi ya, right seperti ini. Kita lihat, nah dia ke kanan ya, tapi menunya nggak diatur. Oh sorry, di sini menunya belum di ini ya, di kontainernya widthnya 1000, menunya nggak ada. Jadi kita width dulu, makanya kita bingung tadi kok widthnya sama ya, 1000 px, widthnya 1000 px, dan height-nya juga kasih ya, kita kasih height-nya juga, height-nya itu cukup 60 lagi, di 60 px lah ya. Oke. Karena gambarnya kita kasih dia 60 dan 50, ini kasih 80 lah. Seperti ini kita lihat. Nah dia udah ke kanan ya, sesuai dengan ini ya. Lalu di marginnya auto ya, 80 seperti ini, sudah di sini. Lalu kita coba ininya, titik menu, titik linknya, lalu A nya ya, kita kasih margin A nya, kita kasih jangan margin dulu, font size nya 24 px biar dia besar. Lalu apalagi tadi text decoration nya dibikin non, ini masih ada text decoration ya, masih ada garisnya kan, text decoration non, terus margin masing-masing kita kasih margin right nya 25 px biar besar. Kita lihat pengaruhnya, klik, nah ini, terus kita kasih dia line height-nya di menunya, di menu link ini ya, line height, biar dia line height-nya sebesar menunya,
height menunya 80 px. Kita lihat, nah di tengah-tengah, tapi kurang ke ini ya, kurang ke sini. Ini kita 1200, menunya 1200. Nah ini dia, warnanya putih paling ya. Kita kasih di sini colornya putih atau colornya yellow biar terasa terang. Nah ini yellow, lalu kita kasih anchor, titik menu, titik menu, titik link, ya, titik A, titik hover. Anchornya kita kasih hover. Background colornya red ya. Lalu dia berubah menjadi color warna teksnya menjadi putih. Lalu paddingnya 10 px. Seperti apa? Kita lihat. Klik. Nah seperti ini. Nah ini salah satu contoh kita bikin tadi kan yang ini ya. Latihan ini kita ini lagi open browser. Nah ini bikin suatu menu dengan ya sederhana ya, kotak-kotak seperti ini. Kalau yang ini yang ini membuat dengan bantuan ya gambar SVG wave gelombang gitu ya. Jadinya seperti ini. Ya, tinggal teman-teman mau pilih yang mana ya. Jadi pada prinsipnya sama aja, cuma ada sedikit tadi position ya. Si menu ini harus dikasih position. Nah ini position absolute. Nah kalau nggak dikasih position absolute ini dia akan ke bawah. Nah akan ke bawah ya. Ya, makanya harus dikasih position absolute. Oke teman-teman, biar nggak panjang, jadi nanti kita lanjut lagi ke bagian ini ya, bagian apa namanya header di sini. Oke sementara untuk menu itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.